Sahabat, apa tujuan hidup manusia di alam dunia ini menurut Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan hidup kita sebagai manusia di dalam pandangan kita sebagai umat Islam sebenarnya apa dan bagaimana? Seperti yang kita ketahui selama ini, bahwa masih banyak saudara kita sesama muslim yang masih mempertanyakan haknya tentang tujuan mereka diciptakan di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan ada yang menanyakan tentang kewajiban yang telah diberikan kepada kita sejak kita lahir, yaitu tentang untuk apa kita beribadah. Ternyata tujuan hidup manusia adalah hanya untuk beribadah. Sebenarnya tujuan hidup manusia diciptakan ke dunia ini hanya satu, yaitu hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut seperti yang dikutip dalam Al-Quran surat Al-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Dari surah Al-Quran tersebut dapat diambil makna bahwa di dalam tujuan Allah menciptakan kita, Allah tidak melepaskan begitu saja setiap makhluknya. Di dalam menjalani kehidupan ini, kita tidak dapat hidup untuk makan, minum, tidur, melepas lelah, dan mencari uang untuk bekal melanjutkan hidup. Namun di balik itu semua, kita mempunyai kewajiban untuk beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah itulah tujuan hidup kita sebagai manusia diciptakan. Namun dengan adanya kita beribadah kepada Allah, bukan berarti Allah membutuhkan kita sebagai makhluknya. Bahkan sebaliknya, kitalah yang membutuhkan Allah. Allah tidaklah membutuhkan apa-apa yang ada pada diri kita, walaupun kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Itu bukan berarti Allah membutuhkan kita. Hal tersebut bisa kita lihat pada lanjutan ayat Al-Quran tadi dalam surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, "Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu an yut'imun. Innallaha razzaqu dzul quwwatil matin." Yang artinya, aku tidak menghendaki sedikit pun dari makhluk, atau aku tidak menghendaki supaya mereka memberi makan kepadaku. Sesungguhnya Dialah Maha Pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Itulah alasan kenapa kita diciptakan dan mempunyai kewajiban untuk beribadah kepadanya, karena kita membutuhkan Allah di dalam kehidupan kita sebagai makhluknya. Salah satu ulama Rabbani Ibnu Qayyim rahimahullah telah berusaha menafsirkan makna yang terkandung di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 tersebut. Dan dia mengatakan bahwa dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwa Dia tidaklah menciptakan jin dan manusia karena butuh pada mereka, bukan untuk mendapatkan keuntungan dari makhluk tersebut. Akan tetapi Allah menciptakan mereka justru dalam rangka berderma dan berbuat baik pada mereka, yaitu supaya mereka beribadah kepada Allah. Lalu mereka pun nantinya akan mendapatkan keuntungan. Semua keuntungan pun akan kembali kepada mereka sendiri. Hal ini sama halnya dengan perkataan seseorang, jika engkau berbuat baik, maka semua kebaikan tersebut akan kembali kepadamu.
Jadi barang siapa melakukan amal soleh, maka itu akan kembali untuk dirinya sendiri. Maka dari itu, jelaslah bahwa dari pertanyaan untuk apa kita diciptakan, di mana tujuan kita diciptakan sebagai manusia adalah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ibadah ini kita akan lebih mengenal, mencintai serta tunduk terhadap ketentuan Allah. Dan untuk mewujudkan itu semua, kita memerlukan keimanan di hati kita. Dan dengan keimanan itu pula, insya Allah kita akan selamat dari dalam menjalani kehidupan yang sementara dunia ini, dan akan selamat pula dalam menjalani kehidupan di akhirat kelak. Itulah hakikatnya tujuan hidup kita sebagai muslim, sebagai mukmin di alam dunia ini, bahwa kita adalah makhluk yang diciptakan Allah hanya untuk beribadah kepadanya, bukan hanya untuk mencari makan, minum, dan sesuap nasi. Samping itu adalah yang paling penting adalah kita beribadah di jalannya dan mencari keridhoannya, supaya kita menjadi manusia yang selamat dunia sampai akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat sob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.